Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B. dengan NIM 22650034 dari kelas A. Langsung saja di sini yang saya akan review yaitu materi ketiga, materi kriptografi. Baik, pengantar kriptografi. Message dalam kurung pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text dalam kurung plain text atau teks jelas. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim dalam kurung via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan atau stroke berupa disk, kaset, dan lain-lain. Terminologi pengirim dalam kurung sender, pihak yang mengirim pesan, penerima dalam kurung receiver, pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh pengirim sama dengan Alice, penerima Bob. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Alice dan Bob mengirim pesan yang ingin didengar oleh si F. Tetapi mereka menggunakan encrypt key. Maka pesan tidak akan didengar oleh si F. Hypertext, pesan yang telah disandingkan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuan agar pesan tidak dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptogram. Hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Bisa dilihat pada gambar tersebut, plain text. Pesan dari plain text-nya itu culik anak itu jam 11 siang. Sedangkan setelah di hypertext, maka tulisannya atau pesannya akan berubah. Baik, lanjut. Contoh yang berikutnya, ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Sedangkan di chief text-nya bisa dilihat tulisan yang tampil. Oke, baik, lanjut. Terminologi encryption, proses menyandingkan plain text menjadi hypertext. Nama lain encrypting. Deskripsi, proses mengembalikan hypertext menjadi plain text semula. Nama lain decrypting. Notasi matematis. Misalkan C sama dengan hypertext, P sama dengan plain text. Fungsi enkripsi M memetakan P ke C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani dalam kurung hidden atau secret. Artinya secret writing. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandingkan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dalam kurung message. Algoritma kriptografi, aturan untuk encrypting dan decrypting atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Encoding phase decoding, encoding transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode dalam kurung kode box, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup dalam kurung lookup tabel untuk encoding dan decoding. Orang yang memecahkan kode dalam kurung untuk menemukan plain text. Terminologi kunci dalam kurung K. Kunci, parameter yang digunakan untuk transformasi encrypting dan decrypting.
Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma recited. Dan berikutnya, algoritma recited tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia dan kurung secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia dan kurung publik. Bisa dilihat kunci kirim senjata perang, enkripsi EK sama dengan C. Maka hypertextnya deskripsi kirim senjata perang. Enkripsi dan deskripsi dengan kunci enkripsi EK dalam kurung P sama dengan C. Harus dipenuhi DK dalam kurung EK dalam kurung P baris kurung sama dengan P. Kriptologi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Kriptologi. Setelah itu turun ke bawah kriptografi, ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Lalu kriptanalisis, ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Persamaan kriptografi dan kriptanalisis. Keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plaintext. Perbedaan kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Kriptanalisis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Kriptografi kunci simetri. Simetri key kriptografi kunci ekskripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia, kurung secret key. Algoritma kriptografi disebut algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Jadi pada gambar tersebut simetri key, moms secret, evil p receipt, dan di pakai sini maka pesannya menjadi ini dan dikembalikan lagi ke geser keeper. Dalam kriptografi sandi geser atau sandi geser kode geser atau geseran. Geser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang dalam kurung plain text diganti oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Geser keeper. Bisa dilihat di sini plain text-nya ABCD dan keep text. Cara kerja Wigner keeper. Langkah pertama yaitu tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contoh plain text belajar rekayasa internet. Dengan menghilangkan spasi, belajar rekayasa internet, pilih kumer key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contoh key Telkom, susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. Dengan menggunakan tabel Wigner, maka kita akan mendapatkan hasil ciphertext sebagaimana berikut. Oke. Sini. Maka hasilnya adalah sebagai plain text belajar rekayasa internet. Oke. Telkom, ciphertext. Bisa dilihat di sini. Contoh aplikasi simulasi Wigner Cipher menggunakan Visual Basic. Kalimat penerapan algoritma simulated ini pada perencanaan tata letak pabrik, kunci informatika, dan diubah ke ciphertext dan plain text. Data enkripsi standar dikembangkan di IBM pada tahun 1972. Berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Wietel, disetujui oleh National Bureau of Standards setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency Amerika Serikat. Dia termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis shifter block.
Setiap blok dalam kurung plaintext atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal dalam kurung 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, WIP 16 putaran enkripsi dan inversi permutasi awal. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal K1, K2, sampai K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal bit yang diberikan oleh pengguna. Gambar 92 memperlihatkan proses pembangkitan kunci internal. Bisa dilihat di sini. Kunci eksternal permutasi PC1. Itu CODO, let's shift C1, D1. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsi 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 86 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 2 kemungkinan kunci. Triple data enkripsi standar 3DES atau triple data merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandingkan data. Proses yang dilakukan dalam penyandingan data yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES dalam kurung data encryption standar. Perbedaan DES dan 3DES terletak pada panjang kunci yang digunakan. Bisa dilihat di sini, yaitu symmetric key, encryption, dan description. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.